Kita mulai ya teman-teman sekarang untuk menyelami apa saja 30 titik kritisnya dari keenam proses ini. Begitu teman-teman. Ya, kita mulai yang pertama teman-teman dari product research. Pertama, ya, problem utama pada saat melakukan product research yang memungkinkan HPP makin besar itu adalah pemilihan bahan baku. Ya, pastiin pada saat kita memilih bahan baku itu bahan bakunya availability-nya nggak sulit gitu ya. Jadi nyari barangnya gampang gitu ya. Nggak langka, terus bahan bakunya tersedia di supplier mana aja. Sehingga kalau nanti suatu saat kita misalnya mengembangkan cabang, kita nggak sulit cari bahan baku. Bahan bakunya sudah ada di supplier langganan gitu ya. Nah, yang kedua, kalau misalnya bahan bakunya availability-nya dia ada di mana-mana, jadi nggak sulit, nggak langka gitu ya, kemungkinan kenaikan harga yang fluktuatif juga akan rendah. Terus berikutnya adalah pertimbangkan alternatif-alternatif bahan baku pengganti. Jadi kalau kita membuat sebuah menu ya, mendevelop sebuah menu, kan pasti itu ada bahan baku yang akan digunakan untuk akhirnya menu itu jadi gitu ya. Nah, pastiin ketika misalnya teman-teman membuat sebuah menu ya, usahakan selalu punya alternatif-alternatif bahan baku pengganti lain. Sorry, di-cut dulu bagian itu. Kenapa teman-teman? Karena begini, kalau suatu saat kita jualan, tiba-tiba bahan bakunya nggak ada, kosong di pasaran gitu ya, kita punya alternatif bahan baku pengganti lain. Dan ini akan memudahkan kita nanti pada saat kita prosesnya jualan. Cari bahan bakunya nggak sulit dan kemungkinan ditembak harganya jadi naik dari supplier atau dari pasar itu sangat kecil terjadi. Nah, yang ketiga adalah kita harus pahami karakter bahan baku. Pelajari bagaimana cara memperlakukan bahan baku, mulai dari penerimaan, penyimpanan, persiapan sampai ke proses produksi. Karena poin-poin ini juga akan menentukan nanti gitu ya, apakah produk ini akan punya potensi HPP-nya tinggi atau tidak. Semakin panjang proses produksi ya, dari mulai A sampai Z, dari mulai dibikin sampai diterima konsumen, ya semakin besar juga peluang-peluang kemungkinan boncos-boncos itu akan terjadi gitu. Karena di setiap tahapan itu pasti ada titik kritisnya. Itu nomor satu teman-teman ya. Yang kedua adalah ya product development tersendiri. Jadi kalau tadi pemilihan bahan baku ya, setelah kita tahu bahan bakunya apa saja, alternatifnya apa aja ya. Nah, proses berikutnya adalah ya pada saat kita melakukan product development. Ya, pertimbangkan proses pembuatan. Nah, seperti yang saya bilang tadi sebelumnya, semakin lama proses pembuatan produk ini terjadi, semakin besar peluang titik-titik kritis ini ada gitu ya. Contoh misalnya membuat sayur gitu ya, sayur asem misalnya atau misalnya sayur lodeh. Itu kan prosesnya panjang tuh. Dari mulai memilih bahan baku segar gitu ya, terus potong-potongin sayuran, belum lagi bikin kuahnya, belum lagi proses membuat bahan baku yang lain sampai akhirnya nyampe ke konsumen itu panjang. Terlalu banyak prosesnya sehingga titik-titik kritisnya semakin banyak gitu ya. Jadi pertimbangkan proses pembuatan produksi. Jadi kalau misalnya memang punya menu, proses pembuatan produksinya singkat, bisa satu atau dua atau tiga proses saja itu lebih baik sebenarnya karena potensi kemungkinan HPP akan lebih tinggi itu lebih kecil. Nah, perhatiin ya, mulai dari preparation, cooking proses sampai ke food delivered ya, sampai ke delivery makanan, baik itu ke makanan konsumen yang makan di tempat ataupun konsumen yang pesan melalui aplikasi ojol misalnya. Begitu. Nah, berikutnya juga kita perlu pertimbangkan dari sisi packaging gitu ya, karena selain menghitung bahan baku utama gitu ya, seperti yang dijelaskan tadi di awal gitu ya, bahwa salah satu komponen saat menghitung HPP itu adalah ya packagingnya gitu ya. Pemilihan packaging baik itu dari bahan baku, desain, kerumitan itu akan berpengaruh pada besar atau tidaknya akumulasi biaya HPP yang akan didapatkan gitu ya. Nah, selain itu juga dengan mempertimbangkan desain dan jenis ini akan nanti membantu teman-teman di outlet untuk menentukan tempat penyimpanan seperti apa yang cocok gitu ya. Dan proses persiapan packaging yang lebih simpel. Coba deh teman-teman perhatikan banyak juga ya model-model packaging gitu ya, yang modelnya ribet gitu ya, mulai dari proses penerimaan bahan baku packaging sampai ke jadi itu prosesnya lama gitu ya. Ada yang harus dilipat dulu, digunting dulu, nah itu kan prosesnya ribet ya. Semakin lama itu terjadi, semakin besar peluang kesalahan-kesalahan
juga akan terjadi. Misalnya salah lipat lah, salah gunting lah, akhirnya jadi jelek, nggak bisa dipakai, dan akhirnya jadi waste atau spoil, dan akhirnya juga jadi HPP jadi makin gede, gitu ya. Nah, berikutnya yang ketiga teman-teman ya teknologi single pack. Nah, teknologi single pack ini sebenarnya salah satu teknologi yang eh, sangat direkomendasikan untuk teman-teman yang sudah mulai jualannya masif gitu ya. Kenapa? Karena dengan teknologi single pack ini teman-teman akan memiliki banyak kemudahan seperti lebih mudah disimpan, dihitung, lebih mudah diproses, lebih tahan lama, lebih praktis. Sudah barang tentu ya, gitu ya. Kenapa? Karena yang namanya single pack lebih mudah disimpan jelas karena ya bentuknya kan udah di dalam pack gitu. Nggak sulit nyimpennya. Lebih mudah dihitung karena bentuknya udah satuan, ngitungnya per pack gitu ya. Nggak gramasi lagi yang perlu ditimbang-timbang gitu ya. Lebih mudah diproses, kenapa? Karena sudah dalam bentuk unit satuan, nggak repot harus nimbang-nimbang dulu. Lebih tahan lama jelas gitu ya dan lebih praktis. Ini juga akan memudahkan tim di outlet juga mengefisienkan proses dari mulai proses pemesanan produk sampai ke pengiriman produk ke konsumen. Itu teman-teman ya. Berikutnya adalah outsource bahan baku. Nah, outsource bahan baku apa saja sih yang perlu diperhatikan gitu ya. Reduksi proses produksi di dapur gitu ya. Dengan kita memilih bahan baku yang simple ya, itu akan memiliki potensi mengurangi proses produksi di dapur. Misal nih teman-teman, reduksi proses produksi di dapur. Daripada kita menggunakan bahan baku yang organik, misalnya bikin kaldu ayam gitu ya, kan sudah banyak kaldu ayam yang bentuknya saset gitu ya. Nah, pemilihan-pemilihan ini juga akan sangat berpengaruh nanti gitu ya. Walaupun mungkin teman-teman ada yang punya pertimbangan, wah saya bikinnya kaldu ayamnya yang benar-benar dibikinnya proses dari awal, benar-benar dari bukan kemasan gitu ya, untuk mempertimbangkan rasa dan lain-lain. Betul, nggak masalah, asal kontrolnya bagus, kontrolnya rapi gitu ya. Karena semakin sulit prosesnya ya semakin besar juga peluang kebocoran itu terjadi ya. Potensi meningkatkan kecepatan servis betul gitu ya. Daripada kita bikin kalau sudah ada produk saset ya lebih gampang gitu kan ya. Mengurangi jumlah SDM jelas gitu ya. Semakin sedikit prosesnya semakin sedikit juga yang dikerjakannya gitu ya. Mengurangi potensi barang rusak atau yang jelek itu bisa diretur gitu ya. Kalau misalnya kita bahan baku, pilih bahan baku yang dari supplier yang bisa diretur gitu ya. Peluang boros juga lebih kecil. Karena apa? Ya tadi gitu ya, kemungkinan gagalnya kecil. Bentuknya udah sasetan gitu ya. Miliki alternatif supplier atau vendor itu menjadi keharusan. Yang kedua, punya kualitas bahan baku yang dijual gitu. Yang ketiga, quantity order. Yang keempat, bangun komunikasi yang baik dengan supplier biasanya, terutama kalau ngomongin barang rusak atau yang perlu atau bisa diretur. Kenapa? Karena penting teman-teman ketika kita milih bahan baku, terus kita kerjasama sama vendor gitu ya. Bangun komunikasi yang bagus, karena semakin bagus komunikasi dengan vendor ya biasanya vendor itu akan senang dan juga akan servis kita dengan baik gitu. Oke teman-teman, yang berikutnya adalah tren yang sedang ramai. Jadi pada saat melakukan product research gitu ya, sebenarnya salah satu hal yang menjadi satu pertimbangan adalah ya tren yang sedang ramai ini gitu ya. Semakin baik trennya, semakin ramai trennya, semakin besar juga peluang produknya akan terserap. Jadi ketika kita jual sebuah produk yang memang sedang tren saat ini, kemungkinan penyerapannya akan tinggi. Ketika penyerapannya akan tinggi, resiko sisa stoknya juga semakin kecil, ya. Terus punya potensi besar untuk nambahin omset karena lagi rame dibicarakan, lagi rame dicari orang gitu ya. Dan ujung-ujungnya adalah buat brand kita juga lebih relevan ya. Kita lebih relevan dengan kesukaan market saat ini. Sehingga kita dianggap sebagai brand yang up to date oleh market. Sehingga setiap ada sesuatu yang baru ya kita tetap relevan dengan kesukaan market saat ini. Itu teman-teman ya, kelima hal yang berkaitan dengan product research yang memungkinkan mengurangi potensi HPP semakin tinggi gitu.